selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini tentunya dapat kembali lagi menemani Anda dengan seragam informasi menarik yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehana Mezia dan juga Putri Windasari. Putri, gimana kabarnya hari ini, Putri? Alhamdulillah, baik ya, hari ini tetap semangat kita bukan mengawali ya, ini hari Selasa ya? Ini hari Rabu. Rasanya kayak semangat di awal pekan tuh masih membara. Betul gitu ya. sekali. Nanti kita akan hadirkan ya informasi mengenai ledakan di SMA 72 Jakarta yang hingga saat ini korban-korbannya ini karena ini cukup seru kayak drama action lah kira-kira begitu ya. Ini ada dari aksi kejar-kejaran tim Satuan Satnarkoba Polres Asahan Sumatera Utara yang berhasil menangkap 2 orang pria yang merupakan sindikat perdagangan sabu internasional dan menyita 76 kg sabu-sabu sebagai barang bukti. Inilah detik-detik video saat petugas mengeluarkan senjata api laras panjang dari dalam tas saat mengejar 2 orang pelaku pembawa narkoba jenis sabu-sabu. Udah, diapakan? Amankan senjata masing-masing dulu. Amankan senjata. Kedua pelaku, DG dan WM, warga Air Joman Asahan Sumatera Utara, berhasil ditangkap berikut 3 buah tas yang berisi 76 bungkus sabu-sabu yang dibawa dengan menggunakan mobil. Turunkan. Hei, kau turun. Turun. Hei. Menurut polisi, sabu-sabu diselundupkan dari Malaysia dengan menggunakan jalur tikus di perairan Sungai Asahan dan rencananya akan dibawa menuju Palembang, Sumatera Selatan. Informasi dari masyarakat, jadi kami membuka terus informasi dari masyarakat, bekerja sama dengan kami untuk melakukan bagaimana cara melakukan penindakan terhadap informasi-informasi narkoba. Kami membuka terus dan inilah salah satu hasil dari kerjasama dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengiriman narkoba menggunakan kendaraan. 76 bungkus yang kita amankan dari 4 tas yang diamankan di mobil X-Trail warna krem yang tadi saya paparkan. Untuk pembawaannya ini dari seberang, tetap dari seberang dari Malaysia, negara seberang. Keduanya dijanjikan oleh seseorang jika berhasil membawa barang-barang tersebut akan diberi upah sebesar 3 juta rupiah per kilogramnya. Dari Asahan Sumatera Utara, Jasa Manurung, TV One mengabarkan. Pemirsa, Polda Lampung meringkus komplotan spesialis pencurian rumah mewah dengan modus berpura-pura bertamu sebelum melakukan aksi pencurian. Ya, inilah rekaman kamera pengawas di salah satu rumah warga di kawasan Kedamaian Bandar Lampung. Tampak ada 3 orang pelaku yang tadi memanjat pagar lalu merusak pintu depan rumah dan masuk ke dalam dengan leluasa. Mereka kemudian menjarah barang berharga milik korban seperti perhiasan, jam tangan, speaker aktif dan juga uang tunai 3 juta rupiah. Berbekal rekaman CCTV, tim Resmo Polda Lampung berhasil meringkus para pelaku. Ketiganya ditangkap di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan saat akan kabur ke Pulau Jawa usai mencuri barang berharga di rumah korban. Menurut keterangan polisi, sebelum beraksi ketiga tersangka ini berkeliling mencari target sasarannya dengan modus berpura-pura akan bertamu. Jika diketahui rumah dalam kondisi sepi, komplotan pencuri itu langsung masuk ke dalam rumah dengan mencongkel bagian pintu atau jendela. Kini ketiga tersangka terancam hukuman pidana selama 7 tahun kurungan penjara. Pemirsa, nasib malang menimpa balita asal Garut, Jawa Barat yang babak belur diduga dianiaya seseorang. Selain luka serius di wajah, korban mengalami retak di bagian tulang, tangan, dan kaki. Sebuah video viral di media sosial, seorang balita asal Garut, Jawa Barat babak belur di bagian wajah. Setelah dilakukan penelusuran, balita perempuan berusia 2 tahun ini berinisial SA merupakan warga rusun Kelurahan Margawati, Kecamatan Garut, Kota Garut. Pihak keluarga yang dijemput oleh unsur Muspika setempat langsung membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pengobatan. Hasil pemeriksaan medis di rumah sakit menunjukkan bagian tulang tangan dan kaki korban retak.
Pihak keluarga menduga ada seseorang yang melakukan penganiayaan terhadap cucunya. Orang tua tak mengetahui kondisi korban karena insiden tersebut terjadi ketika sang ibu sedang bekerja, sementara sang ayah telah berpisah. Waktu awal pemeriksaan pertama, tangan, kaki retak. Retak gitu. Bahkan kata dokter, ini anak ada keajaiban, Pak, masih hidup. Ada dugaan aniaya atau gimana? Iya, bengkak-bengkak di muka. Sama siapa Pak kalau Itu kan dugaannya? Masih belum tahu keluarga siapa yang melakukan gitu ya? Tapi kan nggak mungkin anak ini retak, kaki retak. Lurah Margawati, Garut, Jawa Barat menyatakan balita dengan kondisi babak belur bukanlah penghuni rumah susun Margawati, melainkan hanya dititipkan di sana saat ibunya bekerja. Bukan warga sini, itu adalah warga Kelurahan Sukanegla RW 9 Kandang 1. Jadi yang di sini Cuman dititipkan selama Ibu Indah ini kerja siang hari. Sang lurah menambahkan, ayah korban yang sudah bercerai dengan ibu korban pernah mempermasalahkan kondisi anaknya dan dimediasi oleh pihak kelurahan. Namun ketika itu tidak ditemukan solusi karena sang ibu membantah adanya penganiayaan terhadap korban. Keluarga mantan suami yang melihat keadaan korban seperti itu, muka-mukanya lebam, tangannya sakit, kakinya sakit, ingin mengetahui secara detail, secara medis mengenai apa yang terjadi di anak tersebut. Karena pengakuan dari pihak ibu dan neneknya bahwa anak ini kerasukan setan dan lain sebagainya. Menurut pengakuan ibu dan neneknya tidak ada penganiayaan terhadap anak tersebut. Saat ini balita perempuan dengan kondisi babak belur tersebut dalam penanganan medis RSUD Dr. Slamet Garut. Sementara polisi masih menyelidiki penyebab luka yang diderita korban. Dari Garut, Jawa Barat, Taufik Hidayah, TV One mengabarkan. Sementara itu, ibu balita di Garut yang nampak babak belur mengaku anaknya tersebut memiliki kelainan medis. Ya, di waktu-waktu tertentu, sang anak bisa tiba-tiba lebam dan bengkak, lalu kondisi tersebut sembuh dengan sendirinya. Bonyok-bonyok begitu? Itu keluarnya emang yang tiba-tiba Pak, tiba-tiba bengkak, tiba-tiba semisal ada luka, lebam, kayak gitu kan. Sempat juga tadi kan dari hasil dokter tadi emang ada penyakit kayak gitu. Oh gitu? Iya. Kalau yang di tangan itu kenapa tadi? Ya emang tiba-tiba bengkak aja. Kalau dengar cerita kan penyakitnya kayak dengar cerita ya, kayak datangnya maghrib gitu, Iya, setelah maghrib. Seperti apa? Jam-jam tertentu. Kalau sembuhnya? Sembuhnya tiba-tiba juga Pak. Kalau kerja memang suka dititip? Iya dititip. Begitu. Iya. Itu sejak kapan? Sejak bayi? Sejak usia sekarang? Iya, baru-baru sekarang. Idul Fitri awalnya mah cuma sembuh lama, kirain kan emang dari jatuh gitu kan nggak ketahuan. Tapi baru Idul Adha baru-baru lagi kepicu kayak gitu. Ini kan nyangkanya masyarakat, ini kan viral ya video yang anak itu bonyok. Nyangkanya dianiaya, ada nggak teh? Nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau dianiaya orang lain, ibu mana yang ngebiarin anaknya dianiaya orang lain, dibiarin aja Pak. Nggak ada kan. Gimana juga anak pasti sayang Pak, nggak ada orang tua yang nganiaya anak. Nah, khawatir nggak dengan kalau misalkan argumennya itu sakit, aneh gitu? Khawatir nggak? Khawatir juga, tapi di sisi lain emang anak nggak bisa ada lebam, nggak sakit. Tapi di hal itu pasti juga kan di syariat juga kan Pak disembuhin. Ya dicari-cari juga lah. Obat tradisional, ya, sempat. Ya kemarin juga emang lagi nyari penyembuhan anak, celah anak ini kenapa kan cuman nggak lewat medis, tapi tiba-tiba viral kan. Ada yang ngeviralin aneh juga, nggak tahu ya. Yang video siapa itu? Itu emang yang sering ngasuh anak juga Pak. Kenal, serumah, sempat serumah beberapa bulan, tahu juga penyebab anak kenapa kayak gitu kan. Tapi tiba-tiba dia turun dari rumah, nggak serumah lagi, tiba-tiba dia videoin kayak gitu. Tiba-tiba juga dia kayak gitu.
Nah, pemirsa, informasi yang satu ini tengah ramai dan jadi sorotan, di mana pendakwah muda asal Kediri, Jawa Timur, Gus Elham Yahya ini jadi sorotan publik setelah video kontroversial dirinya saat dakwah viral dan dinilai publik sebagai bentuk pelecehan. Dalam video viral yang beredar memperlihatkan Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki atau dikenal dengan Gus Elham, pimpinan Majelis Taklim Ibrahullah Desa Kalibato, Kecamatan Tarokan, Kediri, menciumi anak perempuan dalam kegiatan dakwah dan di depan para jemaah. Aksi tersebut memicu kecaman luas di media sosial. Tindakan terhadap lawan jenis ini termasuk anak-anak dinilai tidak pantas dilakukan oleh seorang tokoh agama. Atas polemik tersebut, Gus Elham memberikan klarifikasi resmi terkait video dirinya yang viral. Dalam pernyataannya, Elham mengaku hilaf dan menyesal atas tindakan yang membuat gaduh di masyarakat. Dengan penuh kerendahan hati, saya Muhammad Ilham Yahya Al-Maliki secara pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas beredarnya video yang menimbulkan kegaduhan. Saya mengakui bahwa hal tersebut merupakan kekhilafan dan kesalahan saya pribadi. Saya berkomitmen untuk memperbaiki dan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran berharga agar tidak mengulangi hal serupa di masa mendatang. Dan saya juga bertekad untuk menyampaikan dakwah dengan cara yang lebih bijak sesuai dengan norma agama, etika dan budaya bangsa serta menjunjung tinggi akhlakul karimah. Perlu kami sampaikan bahwa video yang beredar merupakan video lama dan telah kami hapus dari seluruh media sosial resmi kami. Dan perlu disampaikan juga bahwa anak-anak dalam video viral tersebut adalah mereka yang dalam pengawasan orang tuanya yang mengikuti rutinan pengajian saya. Pemirsa, unit Treskrim Polrestabes Makassar menelusuri grup media sosial pelaku penculikan anak yang diperjualbelikan sekaligus memburu admin grup tersebut. Hasil penyelidikan polisi ditemukan bahwa anak yang dijadikan target utama sindikat jaringan pelaku adalah anak di bawah usia 5 tahun. Unit Reskrim Polrestabes Kota Makassar berhasil mengungkap sindikat jaringan penculikan dan jual beli anak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mana? Sama siapa? Hah? Siapa namanya itu orang? Berapa? Polisi juga berhasil menyelamatkan dan membawa pulang korban penculikan BR usia 4 tahun warga Rapocini yang ditemukan di pedalaman wilayah Jambi kembali ke orang tua kandungnya. Korban BR sempat diperjualbelikan melalui media sosial oleh para pelaku. Saat ini polisi telah meringkus 4 anggota sindikat jaringan pelaku penculikan lintas provinsi di beberapa lokasi berbeda. Aksi para pelaku diketahui terkoneksi melalui grup media sosial Facebook yang saat ini masih terus didalami oleh polisi. Polisi juga melakukan penelusuran untuk pemeriksaan terhadap admin grup media sosial tersebut. 2 di antara tersangka diketahui sudah 6 kali terlibat transaksi jual beli anak di bawah umur dengan dalih kebutuhan adopsi. Sana kita masih dalam pendalaman, baik terhadap tersangka sendiri, saksi-saksi lain maupun terhadap yang lainnya seperti handphone, jaringan medsos dan sebagainya. Ya, bisa kita telusuri saat ini untuk tersangka yang diamankan di Sukoharjo ini dia sudah transaksi, istilahnya sudah berhubungan dengan Mary yang di Jambi 3 kali. Sementara yang Mary ini sudah 9 kali. Tapi tidak menutup kemungkinan mungkin jumlah sebenarnya ada lebih dari itu. Tapi kita masih melakukan pendalaman.
Sebelumnya dikabarkan seorang anak perempuan berinisial BR usia 4 tahun dilaporkan hilang di Taman Pakui Sayang, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 2 November lalu. Polisi yang melakukan penyelidikan berhasil menemukan jejak BR yang telah dijual oleh para pelaku penculikan senilai 80 juta rupiah ke seseorang di Kabupaten Merangin, Jambi pada Sabtu malam 8 November 2025. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus penculikan Bilqis menyisakan tanda tanya. Seperti siapa dua anak yang dibawa pelaku saat menculik Bilqis di Makassar pada pekan lalu? Mereka berdua kini berada di rumah aman dan dari hasil pemeriksaan keduanya menjadi saksi sejumlah anak yang dijual oleh pelaku termasuk saudara kandung mereka. Kedua anak pelaku ini itu di hari datang malam dibawa sama teman 2 orang dan kami langsung mengakseskan layanan rumah aman karena kedua anak ini tidak punya tempat tinggal lain karena orang tuanya kan lagi di Polrestabes, kemudian juga pihak keluarga lainnya itu sudah tidak ada dan bapaknya itu lagi di Papua. Dan sementara dari dua anak pelaku ini yang satu itu merupakan korban kekerasan seksual dari pamannya yang tinggal juga di Makassar. Pendampingannya untuk dua anak ini seperti apa, termasuk pendidikannya apa segala macam? Iya, kalau untuk pendidikan tentunya kami sebagai PTPPA tetap akan berkoordinasi dengan pihak sekolah karena beberapa hari selama anak ini di RPS itu tidak bersekolah. Nanti setelah dilakukan asesmen terhadap anak ini kami akan berkoordinasi dengan pihak sekolah juga supaya sama pemulihan. Kami juga akan melakukan layanan psikolog kepada kedua anak ini karena sedikit banyak mereka juga mengetahui bahwa mamanya ini menjual anak, menjual adiknya seperti itu. Itu pengakuan itu informasi sementara, belum dilakukan asesmen secara mendalam. Kalau informasi dari anaknya ini itu ada 5, tapi kalau melihat dari kakak yang dulu itu ada 3. Berarti ada juga anaknya itu. Kalau informasi itu dari anaknya bisa dapat juga bahwa dia menjual anaknya. Tapi itu akan didalami juga sama polisian. Kasus penculikan Bilqis ini kembali membuka tanda tanya terhadap pemirsa keberadaan sejumlah anak hilang di tanah air. Salah satunya adalah keluarga Kenzi di Bungo, Jambi yang hilang pada September 2022. Ya, mereka menemukan di media sosial seorang anak yang mirip Kenzi dirawat di permukiman suku anak dalam, di mana Bilqis juga ditemukan akhir pekan lalu oleh polisi Makassar, Sulawesi Selatan. Bermula dari penemuan Bilqis Ramadhani, balita usia 4 tahun yang diculik dari Makassar, Sulawesi Selatan di pedalaman Jambi, kasus-kasus lama anak hilang kembali muncul ke permukaan. Bilqis ditemukan di tengah permukiman suku anak dalam dan polisi yang menjemput Bilqis harus melampaui proses negosiasi dengan masyarakat adat setempat. Benang merah pun terjalin dengan kasus Muhammad Kenzi Alfarezi, balita asal Bungo, Jambi. Kenzi berusia 3 tahun saat diculik seorang perempuan bersepeda motor pada September 2022. Kini usia Kenzi 6 tahun. Namun di suatu waktu, orang tua Kenzi menemukan sosok anak serupa buah hati mereka bersama warga suku anak dalam. Mereka pun bertanya-tanya, mungkinkah itu Kenzi, buah hati tercinta mereka yang direnggut seorang perempuan tahun 2022 silam? Polisi belum memberikan keterangan terkait temuan keluarga tersebut. Mereka juga belum memberikan keterangan tentang perkembangan penyelidikan hilangnya Kenzi. Tim TV One mengabarkan. Anda kembali
kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kasus penculikan Bilqis kembali membuka tanda tanya terhadap keberadaan sejumlah anak hilang di tanah air. Salah satunya adalah keluarga Kenzi di Bungo, Jambi yang hilang pada September 2022. Ya, mereka menemukan di media sosial seorang anak yang mirip Kenzi dirawat di permukiman suku anak dalam, di mana Bilqis juga ditemukan akhir pekan lalu oleh polisi Makassar, Sulawesi Selatan. Bermula dari penemuan Bilqis Ramadhani, balita usia 4 tahun yang diculik dari Makassar, Sulawesi Selatan di pedalaman Jambi, kasus-kasus lama anak hilang kembali muncul ke permukaan. Bilqis ditemukan di tengah permukiman suku anak dalam, dan polisi yang menjemput Bilqis harus melampaui proses negosiasi dengan masyarakat adat setempat. Benang merah pun terjalin dengan kasus Muhammad Kenzi Alfarezi, balita asal Bungo, Jambi. Kenzi berusia 3 tahun saat diculik seorang perempuan bersepeda motor pada September 2022. Kini, usia Kenzi 6 tahun. Namun di suatu waktu, orang tua Kenzi menemukan sosok anak serupa buah hati mereka bersama warga suku anak dalam. Mereka pun bertanya-tanya, mungkinkah itu Kenzi, buah hati tercinta mereka yang direnggut seorang perempuan tahun 2022 silam? Polisi belum memberikan keterangan terkait temuan keluarga tersebut. Mereka juga belum memberikan keterangan tentang perkembangan penyelidikan hilangnya Kenzi. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kini kita sudah bergabung dengan orang tua Kenzi, Ibu Firda Muslimah. Selamat siang, Ibu Firda. Ya, selamat siang, Bu. Ibu Firda, apakah Ibu sudah mendapatkan kabar, Bu, tentang Kenzi? Sudah kurang lebih 3 tahun ya, Bu, Kenzi ini hilang ya, Bu? Sudah 3 tahun 2 bulan, Bu. Dan kami tidak mendapatkan sedikit pun kabar dari Kenzi, Bu. Baik. Tapi kalau dari pencarian sendiri saat ini upayanya masih dibantu pihak kepolisian atau selama 3 tahun ini apa saja yang mungkin sudah dilakukan dari pihak keluarga, Bu? Masih, Bu. Pencarian masih dilakukan, cuman ya kami itu minim petunjuk, Bu, karena waktu Kenzi hilang itu nggak ada di satu petunjuk. Jadi benar-benar ada saksi. Baik. Dia melihatnya dari belakang, jadi nggak kelihatan wajahnya. Bu, ini juga kami ingin konfirmasi. Baik, Ibu, ya, ini kami juga ingin konfirmasi kronologi hilangnya sebetulnya seperti apa, Bu? Mungkin bisa diceritakan kembali. Iya, waktu itu pagi jam 9, Bu. Rumah kami kan itu di depan SD, jadi saya ini lagi jualan, Bu, di warung. Di depan rumah itu nggak jauh. Kenzi itu main pun di depan rumah, itulah paling jaraknya itu 5 meter, Bu, dari saya. Terakhir saya melihat tuh Kenzi masih ada di situ, jadi adalah yang beli kan, ada pelanggan, saya layani. Saya lihat lagi Kenzi udah nggak ada, Bu. Baik, Bu Firda, pada saat itu Kenzi berumur berapa, Bu? Iya. Ya, Bu. Bu Firda, pada saat itu Kenzi masih umur berapa itu, Bu? Pada saat itu Kenzi umur 3 tahun, Bu. Oke, baik, jadi ini kejadiannya juga sudah cukup lama, Bu. Tapi kalau kita lihat ya, kami juga sempat mendapatkan informasi dan kami juga ingin konfirmasi kembali ke Ibu. Apa betul Ibu mengetahui Kenzi ada di tengah-tengah suku anak dalam, Bu? Dari mana Ibu mengetahui informasi tersebut? Itu kan masih dugaan, Bu. Mirip Kenzi, tapi belum pasti juga. Dugaan mirip. Tapi kami belum bertemu secara langsung sama anaknya. Baik, tapi Bu Firda diinformasikan oleh siapa
video tersebut siapa yang mengirimkan, Bu, bahwa memang itu mirip Kenzi gitu? Di media sosial, Bu, di Facebook. Oke, tapi komunikasi lanjutan dengan pihak yang mengirimkan video itu seperti apa, Bu? Jadi kemarin tuh ada lagi video yang guru yang ngajar di sana, katanya itu emang asli anak situ, tapi kan kita nggak tahu pasti, Bu. Artinya memang ini masih dugaan ya Ibu, tapi mungkin bisa dijelaskan kepada kami sebetulnya ciri-ciri Kenzi ini seperti apa, Bu? Ya, ciri-ciri Kenzi itu dagunya tuh ada belah, sama tiang-tiangnya ada 2, sama kepalanya agak tipis di sebelah kiri. Baik, nah setelah... Karena emang dulu Kenzi... Baik. Karena emang dulu Kenzi kan lahirnya prematur, Bu. Oke. Jadi kepalanya agak tipis di kiri. Nah, Bu Firda, setelah kemudian banyak yang ngirimin video mirip Kenzi ini, apakah Bu Firda kembali begitu melaporkan soal video ini ke polisi atau seperti apa, Bu, upaya yang dilakukan saat ini? Ya, Bu, kami sudah melapor ke polisi Merangin, polisi Bungo juga. Kami berharapnya, Bu, dengan ada tertangkapnya tersangka yang menculik istri, kami berharap dapat petunjuk juga. Baik. Untuk anak kami, Bu. Siapa tahu ini kan sindikat yang sama yang bawa Kenzi. Besar harapan kami dapat petunjuk dari kasus Bilkis ini, Bu. Soalnya kan terjadinya di daerah Samis. Ya, Ibu Firda, seandainya misalnya Kenzi mungkin sedang nonton TV saat ini, Bu. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan untuk Kenzi? Pulang, Nak. Ibu rindu. Maafin Ibu dan menjaga Kenzi dengan baik. Baik. Beri Ibu kesempatan sekali lagi. Menjadi Ibu Kenzi. Menjadi Ibu yang baik. Baik. Kami tentunya turut prihatin. Kami, Bu. Pak Presiden, tolong, Pak. Baik, Bu. Tapi yang penculikan anak ini, Pak, agar tidak ada korban-korban lainnya. Tolong, Pak. Baik, Ibu, mungkin menurut Ibu sebagai orang tua kandung dari Kenzi, apakah menurut Ibu yang ditemukan dalam video yang beredar di media sosial ini adalah Kenzi, Bu? Itu videonya masih samar-samar kan, Bu, belum. Kalau postur tubuhnya sih mirip, kalau wajahnya ya namanya udah 3 tahun ya, Bu. Perubahan itu kan pasti ada, jadi kalau belum ketemu langsung pun saya belum bisa memastikan, Bu. Oke, baik. Semoga mungkin Kenzi yang melihat atau menonton Ibu saat ini ataupun siapapun yang bersama Kenzi ini bisa segera menghubungi ya. Apalagi Ibu sempat membuka sayembara juga ya, Bu, ya pada saat itu bagi penemu Kenzi untuk didapatkan atau diberikan imbalan begitu ya, Bu, ya? Ya, itu dibantu sama Bang Denny Sumargo, Bu. Kemarin kan kami diundang ke podcast Bang Denny Sumargo, jadi Bang Denny bantu bikin sayembara, siapapun yang menemukan Kenzi dan mengantarnya pulang, nanti dapat hadiah dari Bang Denny. Baik, Ibu, lantas untuk saat ini bagaimana kondisi dari keluarga setelah mungkin dilakukan sayembara, kemudian juga ditemukan video yang beredar walaupun ini masih dugaan, seperti apa, Bu? Ya, masih seperti itu, Bu. Belum ada kabar baik yang datang, masih dugaan-dugaan.
belum ada yang pasti. Baik, Bu Firda, yang baru-baru ini kan soal balita Bilqis yang diculik dari Makassar dan akhirnya ditemukan ya Bu di permukiman suku anak dalam. Nah, perasaan Bu Firda saat tahu Bilqis dengan begitu cepat bisa ditemukan hanya kurang lebih dari sepekan, ini gimana perasaannya? Sementara Kenzi sendiri 3 tahun belum juga kembali ke pelukan. Saya merasa Tuhan gak adil, Bu. Ya, karena memang kasus Bilqis itu kan ada petunjuk, Bu, ada CCTV. Kalau Kenzi kan memang minim petunjuk. Jadi, ya, saya berharapnya ya, jangan terangkat para pelaku. Saya berharapnya diusut tuntas sampai ke akar-akarnya. Siapa tahu ini tuh sindikat yang sama yang bawa Kenzi. Siapa tahu kami seberuntung orang tuanya Bilqis, Bu. Oke, baik. Bu, apa mungkin yang ingin Ibu sampaikan kepada pihak kepolisian agar kasus ini juga segera tuntas dan Kenzi juga bisa segera dipertemukan kembali dengan Ibu? Ya, kepada pihak kepolisian yang punya wewenang, ya, yang punya kuasa, tolong kami, Pak. Tolong usahakan sekali lagi, Pak, dengan segenap hati Bapak-Bapak. Tolong kami, Pak. Tolong bantu kami sekali lagi, Pak. Usut tuntas kasus Kenzi, Pak. Ya, mungkin itu, Bu. Baik, Ibu Firda, kami juga berdoa ya Bu, semoga Kenzi ini bisa segera ditemukan, kembali ke pelukan keluarga dengan selamat begitu ya Bu ya. Tetap semangat ya Ibu Firda dan keluarga untuk mencari keberadaannya Kenzi. Terima kasih banyak Ibu Firda sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Bu Firda. Ya pemirsa, nasib apes dialami salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Kota Palembang saat kepergok oleh warga dan ditinggal temannya kabur. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, polisi menetapkan seorang siswa SMA Negeri 72 Jakarta sebagai anak berkonflik dengan hukum dalam kasus ledakan yang terjadi saat khotbah salat Jumat pekan lalu di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Polisi mengungkap motif di balik aksi tersebut serta menegaskan penanganannya menggunakan sistem peradilan anak. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti, penyidik menetapkan seorang siswa sebagai anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam peristiwa ledakan di SMA N72 Jakarta. Polisi menegaskan aksi tersebut dilakukan mandiri oleh siswa tersebut tanpa keterkaitan dengan jaringan teror tertentu. Selanjutnya dari jajaran Puslapor Mabes Polri, di Reskrim Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara telah melakukan penggeledahan di rumah anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH. Berikutnya kami telah memeriksa 18 orang saksi yang terdiri dari para korban, ya, baik para guru dan para siswa, termasuk ABH dan keluarga ABH. Berdasarkan keterangan yang kami himpun, ABH yang terlibat dalam kasus ledakan ini dikenal sebagai pribadi yang tertutup, jarang bergaul, dan dia juga memiliki ketertarikan pada konten kekerasan serta hal-hal yang ekstrim. Penyidik juga mengungkap motif di balik aksi yang dilakukan siswa tersebut. Dari hasil pemeriksaan, anak berkonflik dengan hukum mengaku merasa sendiri dan tidak punya tempat untuk menyampaikan keluh kesah, baik di keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan sekitarnya. Kondisi itu diduga menjadi dorongan psikologis yang memicu tindakan yang dilakukan oleh siswa tersebut. Dari hasil penyidikan, polisi menyebut pelaku melanggar pasal 80 ayat 2, junto pasal 76C, Undang-Undang Perlindungan Anak.
Anak berkonflik dengan hukum itu juga dijerat pasal 355 KUHP dan atau pasal 187 KUHP serta pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Darurat Republik Indonesia. Bersangkutan anak berkonflik dengan hukum ini terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI untuk menyikapi hal tersebut. Pihak polisi menegaskan penanganan kasus ini mengedepankan sistem peradilan anak mengingat ABH masih berstatus anak di bawah umur. Sebelumnya ledakan terjadi saat khotbah sholat Jumat pada 7 November lalu di lingkungan SMA N72 Jakarta. 96 orang menjadi korban, 67 diantaranya mengalami luka ringan, 26 luka sedang dan 3 luka berat. Dari Jakarta, Prita Zeka, Muhammad Ishak, TV One mengabarkan. Para korban ledakan bom SMA Negeri 72 masih menjalani perawatan di rumah sakit, di mana sebanyak 14 korban dirawat inap di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, sementara 10 lainnya di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Lantas pemirsa, bagaimana kondisi para korban siang hari ini? Kita akan segera bergabung dengan Rizka Salsabila di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Rizka, bagaimana para korban dari ledakan di SMA 72 saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Rehana, Jasmine dan juga pemirsa. Adapun kondisi para korban yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini masih beberapa dirawat inap dan ada salah satu di antaranya itu berada di ruang ICU. Adapun korban yang berada di ruang ICU ini merupakan korban dengan luka bakar tingkat 3 yang mana cukup parah sehingga sejumlah perawatan intensif memang harus dilakukan terhadap luka dari korban. Adapun dari pihak Rumah sakit sendiri ini juga telah melakukan perawatan multidisipliner yang mana ini dijaga oleh 6 dokter spesialis, yaitu dokter bedah, ortopedi, paru, THT, mata dan juga bedah mulut, yang mana direncanakan adanya tindakan atau melakukan operasi skin grafting atau cangkok kulit, yang mana ini guna memperbaiki jaringan kulit yang rusak terhadap korban. Adapun luka yang dialami korban itu memang lebih banyak di bagian kepala dan juga wajah, yang mana sebelumnya saat kejadian korban diketahui berada di titik terdekat ataupun berada di posisi terdekat dari titik lokasi ledakan pertama yang terjadi di dalam musola ataupun masjid dalam lingkungan sekolah SMA Negeri 72 Jakarta Utara. Adapun korban lainnya beberapa ini memang sudah dipulangkan yang sebelumnya dirawat di 3 rumah sakit, yaitu di rumah sakit tempat kami mengabarkan, kemudian juga di rumah sakit Yarsi dan di rumah sakit Pertamina. Itu ada sekitar 70 lebih korban ini sudah dipulangkan kembali ke rumah dan juga telah melalui perawatan di rumah sakit tersebut. Namun hingga kini kami juga terus memantau bagaimana keadaan korban, juga menunggu update lebih lanjut dari pihak Rumah Sakit Islam Cempaka Putih Jakarta. Sementara itu demikian Rehana dan juga Jasmine, saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Ya, pemirsa, Kejaksaan Negeri Lombok Timur kembali menetapkan 2 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Chromebook. Pengadaan tersebut untuk sekolah dasar pada Disdikbud Lombok Timur tahun anggaran 2022. Total nilai anggaran proyek mencapai lebih dari 32 miliar rupiah. Kedua tersangka baru tersebut adalah LH, Direktur PT Temprina Media Grafika, dan LA, Direktur PT Dinamika Indomedia. Penetapan ini merupakan lanjutan dari penyelidikan 4 tersangka yang sudah ditahan terlebih dahulu. Mereka adalah AS, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur tahun 2022,
Kemudian ada A, pejabat pembuat komitmen, S dan MJ, pihak swasta yang merupakan rekanan pengadaan 4.320 unit Chromebook beserta dengan perangkat jaringan. Penyidik menduga para tersangka bersekongkol dalam pengaturan pengadaan melalui katalog elektronik untuk 282 SD di 21 kecamatan di Lombok Timur. Kerugian negara mencapai 9.273.011.000 rupiah. Hasil penyidikan diketahui peran tersangka dalam melakukan tindak pidana tersebut sebagai bersama-sama melakukan pengaturan pengadaan, ya intinya mengaturan pengadaan sebelum sebelum pengadaan sudah dilakukan komunikasi antara AS, S, MJ yang disepakati berupa perusahaan yang akan digunakan serta penyampaian link masing-masing. Jadi perusahaan-perusahaannya sudah diatur dulu siapa yang mau dipilih. Kemudian S, MJ menyerahkan kepada A untuk mengeklik supaya itu yang dipilih. Nah, disitulah peran masing-masing tersangka sudah pengaturan. Yang mana jumlah peralatan atau disalurkan kepada 282 sekolah dasar di 21 kecamatan yang ada di Lombok Timur. Yang mana total jumlahnya adalah 4.320 unit dengan 3 merek yaitu Axio, Advan, dan Acer. Jenazah seorang perempuan ditemukan dalam septic tank sebuah rumah kosong di Manokwari, Papua Barat. Ternyata ia merupakan istri dari seorang pegawai kantor pelayanan pajak pertama Manokwari. Korban juga sebelumnya dilaporkan hilang. Tak lama usai penemuan jenazah di Reremi sore kemarin, pelaku pembunuhan ditangkap. Sementara itu, korban dilaporkan hilang oleh keluarganya beberapa hari lalu. Korban berinisial AGT berusia 38 tahun. Pada tubuhnya ditemukan dengan sejumlah luka tikaman dan kaki korban dimutilasi pelaku. Polisi masih melakukan penyelidikan dari kasus ini. Jadi terkait kasus penculikan yang di Reremi ini, kita sudah lakukan penangkapan terhadap pelaku. Kemudian kita sekarang lagi proses pendalaman dan proses lidik-sidik. Sekarang posisinya kita sudah tetapkan tersangka dan sudah kita tahan di rutan Polres Manokwari. Pada saat ditemukan tuh korban seperti apa Bang di septic tank itu? Bagaimana? Saat korban ditemukan di septic tank itu apakah memang ada kondisi bekas luka atau seperti apa Bang? Jadi hasil visum tadi malam yang dilakukan oleh RSUD itu memang waktu kita temukan itu memang sudah ada bekas luka di dada korban sebanyak 3 luka tikaman, baru kemudian kaki dari pangkal paha atas itu dipotong oleh pelaku. Pemirsa, aksi sekelompok sepatu roda yang meluncur di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta menjadi viral di media sosial. Rekaman video mereka yang beraksi di antara kendaraan beredar luas dan menuai kritik karena dinilai membahayakan pengguna jalan. Dan berikut informasinya untuk Anda. Aksi sekelompok pesepatu roda yang meluncur di tengah kemacetan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta menjadi viral di media sosial. Rekaman video memperlihatkan sejumlah pesepatu roda meluncur bebas di sela-sela mobil yang tengah berhenti akibat kemacetan. Beberapa di antaranya bahkan melakukan manuver di dekat kendaraan besar tanpa alat pelindung. Respons warganet beragam. Ada yang menganggap aksi para pesepatu roda atraktif, namun banyak juga yang melontarkan kritik karena tindakan mereka dinilai membahayakan pengguna jalan. Polisi mengimbau masyarakat agar tidak melakukan aksi serupa di jalan raya. Selain melanggar undang-undang lalu lintas, tindakan seperti itu juga bisa dikenakan sanksi karena membahayakan keselamatan orang lain. 22 tahun 2009 itu disebutkan
kendaraan jalan raya ini digunakan untuk kendaraan bermotor, sedangkan sepatu roda ini adalah tidak kendaraan bermotor. Sama halnya sepeda, sedangkan sepeda saja diketahui sudah ada diberikan jalur khusus sepeda. Nah, ini dikandung maksud untuk memberi kenyamanan atau keselamatan bagi dirinya sendiri maupun pengguna yang lain. Sebenarnya disebutkan itu ada sanksinya, yaitu kurungan 15 hari dan denda 100.000. Polisi mulai menyelidiki video viral yang memperlihatkan aksi para pemuda bersepatu roda di Jalan Jenderal Sudirman dengan memeriksa CCTV untuk mengungkap identitas para pelaku. Dari Jakarta, Yoga Kuspratomo, TV One mengabarkan. Kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, bermaksud mencari keuntungan lebih, 2 oknum penyelenggara jasa tenaga kerja Indonesia memasukkan EPMI yang merupakan dokumen keberangkatan ke luar negeri untuk perlindungan dan asuransi bagi pekerja migran Indonesia. Ya, kasus ini terbongkar oleh pihak imigrasi saat calon PMI dilakukan pemeriksaan dokumen ketika akan berangkat ke luar negeri. Pelaku pemalsuan dokumen EPMI digelandang petugas Satreskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta untuk menjalani pemeriksaan. 2 pelaku berinisial UM dan AJW menunduk lesu setelah terbongkar melakukan pemalsuan dokumen EPMI. Kasus ini terungkap saat keberangkatan calon pekerja migran Indonesia ke negara Oman untuk menjadi terapis. Namun, petugas imigrasi menemukan dokumen yang tidak valid. Dan setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, korban mengaku dibantu tersangka UM. Petugas kemudian menangkap pelaku UM di daerah Bekasi, serta 1 orang lainnya berinisial AJW karena membantu mengedit kartu IPMI palsu. Dari hasil pemeriksaan untuk barang bukti yang kami dapatkan antara lain yaitu paspor, boarding pass, kemudian EPMI yang diduga palsu, kemudian ada kartu ATM dan handphone yang digunakan untuk mengedit EPMI yang diduga palsu tersebut. Para tersangka dijerat pasal 81 Jungto pasal 69 Undang-Undang Perlindungan Pekerja. Selain itu, para pelaku juga dijerat pasal 51 Jungto pasal 35 Undang-Undang ITE. Atas perbuatannya, para tersangka diancam hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal hingga 15 miliar rupiah. Dari Tangerang, Banten, Rusdi Muslim, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia resmi menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Penandatanganan berlangsung dalam rangkaian konferensi dan juga pameran haji yang kelima diperkasai Kemenhaj Arab Saudi di Jeddah. Agenda ini sekaligus menandai dimulainya rangkaian persiapan penyelenggaraan haji tahun depan. Pertemuan ini juga membahas kesehatan, pelaksanaan, dan juga sinkronisasi tata pelayanan. Pemerintah Arab Saudi menekankan pentingnya kelayakan kesehatan calon jemaah sebagai syarat mutlak keberangkatan. Pemerintah Indonesia juga memperketat proses pemeriksaan dan memastikan seluruh calon jemaah memenuhi standar kesehatan. Dan lebih menekankan tentang istiqtoah kesehatan. Sekali lagi, kita juga bicara tentang DAM, dan terakhir kami tadi ditutup dengan penandatangan kesepakatan bahwa kita tahun ini, tahun 2026 ini akan mendapatkan kuota 221.000 dan semuanya akan datang melalui udara. Pemirsa, nasib apes yang dialami salah satu pelaku pencurian sepeda motor di Kota Palembang saat kepergok oleh warga dan ditinggal temannya kabur, namun beruntung masih bisa diselamatkan polisi Jatan Ras Polda Sumsel. 2 pelaku beraksi di saat siang hari untuk mengecek lokasi dan sasaran sebelum beberapa jam akan dieksekusi oleh pelaku. Melihat kondisi sepi, pelaku langsung bergerak.
Namun naas saat pelaku hendak mencongkel kontak sepeda motor dengan kunci Rattle T milik warga saat tengah parkir di halaman rumah di Jalan Husni Tamrin, pelaku direkam oleh para wanita dari atas rumah hingga diteriaki maling dan dikepung oleh warga. Satu dari pelaku berhasil kabur meninggalkan rekannya dan satu pelaku berhasil diamankan oleh polisi dari Jatan-Ras Polda Sumsel setelah tertangkap oleh massa. Menurut pengakuan, pelaku sendiri sudah 9 kali beraksi. Satu kendaraan dijual seharga 3 juta sampai 6 juta rupiah dan uang dipergunakan untuk bayar judi online. 9 kalau yang 4 tidak berhasil, Pak. 4 tidak berhasil. Nah, berapa dijual berapa motor? 3, ada yang 3,5, ada yang 6. Duitnya kau pakai apa? Slot ya? Bayar utang slot, Pak. Utang slot. Aku perannya satu sebagai pemetik, satu sebagai yang membawa kendaraan atau joki. Aku residivis, juga sudah pernah melakukan tindak pidana. Kasus yang sama, Bang? Kasus yang sama. Dari perbuatannya, pelaku yang sudah 3 kali keluar masuk penjara terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Aksi pencurian besi tower oleh 4 orang pelaku berhasil diamankan kepolisian di Banyuasin, Sumatera Selatan. Inilah dia pemirsa rekaman CCTV saat 4 pelaku memanjat tower milik Mitra Tel pukul 2 dini hari yang berada di Jalan Sabar Jaya, Kelurahan Mariana Ilir, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam hitungan menit, para pelaku dengan cepat beraksi dengan memotong pagar harmonika lalu mengambil besi bracing sebanyak 61 meter dan besi redundant sebanyak 40 meter yang terpasang di tower. Mereka kemudian kabur untuk menjual barang curiannya. Para pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kediaman masing-masing dan berdasarkan keterangan polisi, mereka sudah melaksanakan aksinya sebanyak 4 kali. Dalam sekali aksi, para pelaku ini bisa menjual besi hingga jutaan rupiah. Di situ ya. Siapa? Bentor siapa? Herman. Bali apa? Bali itu ya? Di sini. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi persahabatan dengan Australia. Prabowo yakin hubungan yang baik dengan negara tetangga akan memudahkan Indonesia saat mengalami masa-masa sulit. I would like to once again thank the government of Australia, the Prime Minister of Australia, and his government for receiving me. This is my first state visit to Australia, although I've been here many times. And I'm pleased to have been received by the Governor General this morning. We had very good discussions, and we, I think, concluded an important agreement, an important treaty between Australia and Indonesia, committing ourselves to close cooperation in the defense and security field, and essentially reaffirming our determination to enhance our friendship and to, as partners, as close neighbors, our determination to maintain the best of relationship in order to enhance and guarantee the security of both our countries. I think essentially that is the purpose. I mentioned many times that we cannot choose our neighbors, especially countries like us.
It is our destiny to be direct neighbors. So let us face our destiny with the best of intentions. I believe in the good neighbor policy. Good neighbors are essential. Good neighbors will help each other in times of difficulties. And in the Indonesian culture, we have a saying, when we face an emergency, it is our neighbor that will help us. Maybe our relatives will remain far away, but our neighbors are the closest, and only good neighbors will help each other. I think that concludes my remarks. I better not speak too much. As politicians, we tend to speak a lot in front of the media, but once again, Prime Minister, Deputy Prime Minister, thank you very much for receiving me in such a grand manner. I think your intelligence is very good. You know that I like bagpipes, so I'm received by bagpipe, and thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Pemirsa, kita lihat ini informasi lainnya untuk Anda, ini mengenai bencana banjir bandang yang menerjang 11 desa di 2 kecamatan di Brebes, Jawa Tengah pada Sabtu lalu. Ya, banjir menyebabkan kerusakan pipa jaringan air bersih yang menyebabkan ribuan pelanggan PDAM di Kecamatan Bumi Ayu mengalami krisis air bersih. Jaringan pipa air bersih yang terputus sepanjang 400 meter diterjang derasnya arus banjir, menyebabkan 7.500 pelanggan PDAM di Kecamatan Bumi Ayu kini mengalami krisis air bersih. Guna meringankan beban korban terdampak banjir bandang, Polres Brebes melakukan distribusi air bersih dan memberikan paket bantuan sembako kepada para korban bencana banjir bandang. Dropping air yang disuplai Polres Brebes pasca bencana sudah mencapai 12.000 liter atau sekitar 3 mobil tangki. Rencananya dropping air bersih akan terus disalurkan hingga warga korban terdampak tidak lagi mengalami krisis air bersih. Jadinya kemarin luapan sungai yang sangat besar di wilayah Bumi Ayu, yaitu Sungai Keruk, itu mengakibatkan salah satunya instalasi PDAM itu putus, hanyut, sehingga ada keterbatasan untuk sumber air bersih. Oleh karena itu kami berinisiatif dengan stakeholder yang lain itu memberikan bantuan air bersih cuma-cuma kepada masyarakat. Dari kami, dari Polres, kemudian dari PDAM dan juga dari BPBD. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Menjelang masa angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan bersama PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya melakukan rem cek atau pemeriksaan kelayakan sarana kereta api. Kegiatan rem cek ini dilakukan secara menyeluruh di wilayah operasional Daop 8 Surabaya. Pemeriksaan meliputi 2 aspek utama, yaitu administratif dan teknis. Pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh sarana, mulai dari lokomotif hingga rangkaian kereta penumpang agar semuanya memenuhi standar keselamatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi antara regulator dan operator untuk memastikan seluruh sarana kereta api siap mendukung kelancaran masa angkutan Natal dan Tahun Baru 2026. Rem cek ini merupakan langkah preventif untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan juga kenyamanan perjalanan kereta api, terutama di masa Nataru nanti. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap lokomotif maupun rangkaian kereta di wilayah Daop 8 Surabaya, baik itu di depo Sidotopo, Surabaya Saturi, dan juga di depo Malang. Puluhan kios di Pasar Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat tergenang banjir hingga ketinggian lebih dari 40 cm. Curah hujan tinggi sejak beberapa hari lalu membuat debit Sungai Citandui meluap. Akibatnya puluhan kios di Pasar Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat tergenang banjir hingga ketinggian
lebih dari 40 cm. Para pedagang terpaksa memindahkan barang-barang dagangannya ke area terminal angkutan umum yang tidak terkena banjir. Selain pasar, banjir luapan sungai juga menggenangi Jalan Nasional Pertigaan Kalipucang. Arus lalu lintas kedua arah terganggu lantaran laju kendaraan yang tersendat. Banjir juga menyebabkan puluhan rumah warga di Kecamatan Padaherang dan Kecamatan Kalipucang terendam banjir hingga ketinggian setengah meter. Polda Jawa Tengah menetapkan CRA atau Ciko sebagai tersangka kasus pornografi digital dengan korban siswa dan alumni SMAN 11 Semarang. Penetapan Ciko sebagai tersangka dilakukan setelah penyidik melakukan gelar perkara. Penyidik telah memeriksa 11 saksi termasuk tersangka serta mengirim barang bukti ke laboratorium forensik. Penyidikan kasus ini melibatkan ahli dari sosiologi hukum, pidana, dan ITE untuk memastikan proses hukum berjalan transparan dan akurat. Kasus yang melibatkan Ciko bermula dari perbuatannya yang melakukan manipulasi konten digital, yaitu mengganti wajah pemeran konten pornografi dengan wajah korban, di antaranya dari foto siswi dan alumni SMA Negeri 11 Semarang. Hasil manipulasi gambar kemudian diunggah ke media sosial. Akibat perbuatannya, Ciko terancam hukuman maksimal 12 tahun penjara dan denda 12 miliar rupiah. Petugas Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta menggagalkan penyelundupan barang haram yang diduga narkoba jenis sabu yang disimpan dan di pembalut wanita seberat 32,7 gram dari dua wanita dengan modus membesuk warga binaan pada Selasa siang. Seperti inilah pemirsa barang haram yang diduga narkoba jenis sabu digagalkan petugas lapas yang disimpan di pembalut wanita yang hendak membesuk warga binaan di Lapas Narkotika Kelas 2 Jakarta, Cipinang, Jakarta Timur, Selasa siang. Kejadian bermula saat petugas lapas curiga dengan gerak-gerik wanita yang akan membesuk warga binaan. Petugas menemukan 2 bungkus berisi serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu di dalam pembalut seberat 9,2 gram. Modus serupa juga dilakukan pengunjung wanita lain. Petugas kembali menemukan sabu dengan dibungkus seberat 23,5 gram. Total, sabu yang disita sebanyak 32,7 gram. Menggeledah, mencurigai. Ini barang kok ya mereka yang tahu kan di softtek di pembalut seperti apa, dicurigai, dibawa ke ruang pemeriksaan di Kamtib. Satu orang pengunjung sedang memeriksa pengunjung di atas ini, terus penggeledahan berikutnya, pengunjung berikutnya ditemukan lagi. Jadi beruntun ini sekitar 20 sampai 30 menit lah ditemukan jarak 2 orang ini berkunjung menyimpan narkoba jenis sabu, diduga jenis sabu di softtek, di dalam softtek. Jadi ditelanjangin di ruangan, dibuka, softteknya dikeluarin, ditemukanlah. Bang, berarti mereka ini modusnya lagi datang bulan gitu ya Bang ya? Sehingga pakai itu? Iya, modusnya begitu. Memang biasanya kalau perempuan itu ya mungkin dipikirnya nggak dipegang, nggak diapakan. Yang namanya dia menyelundupkan mungkin tidak tahu, kamu mungkin pakai alat pembalut nggak bakal dirazia tuh. Tapi kan kita ada petugas perempuannya. Dan razia ditemukan ini tadi banyak sekali 4 bungkus besar ya, ditimbangnya kami belum pastikan, kami sudah serahkan kepada Polres. Sebuah kapal feri MV Horizon 9 yang berangkat dari Pelabuhan Internasional Harbour Bay, Batam menuju Singapura menubruk kapal tanker di perairan Singapura. Peristiwa tubrukan dengan kapal tanker Ladik ini terungkap setelah sebuah video amatir beredar di media sosial. Dalam video ini terlihat para penumpang feri MV Horizon 9 berteriak panik saat benturan terjadi. Kita naik kapal feri ketabrak. 165 penumpang kapal selamat akibat tubrukan ini. Kapal MV Horizon 9 diketahui mengalami kerusakan di bagian haluan kapal.
hasil konfirmasi dan koordinasi kami setelah kejadian tersebut, kapal tersebut mengangkut 165 penumpang, 21 warga Indonesia dan sisanya adalah warga asing. Dan ke 165 penumpang semua selamat dievakuasi ke Harbourfront Singapura, dan termasuk dengan kru, ada 7 kru kapal juga selamat. Dan informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan juga saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.